Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Sekarang kita bahas tentang bab malas. Ya. Kalau usah definisi etimologi terminologi, itu kuliah. Langsung to the point. Ya. Bagaimana mengetahui, mengidentifikasi apakah kita termasuk orang malas atau tidak? Itu aja langsung. Ciri-ciri orang malas, ya, banyak, tapi paling enggak 3 yang menonjol. Yang pertama, bangunnya kesiangan, bangunnya siang. Di seluruh dunia, orang sukses itu bangun pagi atau lebih pagi lagi. Semua orang sukses mesti bangun pagi, siapapun dia, agama apa saja. Sudah ittifaq dunia itu. Kalau ada orang sukses kok nggak bangun pagi, kamu contoh satu orang misalkan, dunia itu sudah ada pengecualian dunia itu. Kenapa kamu niru yang pengecualian itu? Ya kan? Pokoknya orang kalau pagi malas bangun, nggak bangun awal, itu orang malas. Sudah banyak setannya. Dalam hadis Bukhari itu kan ya. Kalau bangunkan pagi, setan gimana? Alaika lailun tawilun farqud, masih lama malamnya, tidur lagi aja. Ya kan? Itu kena setan dia. Bagaimana bisa sukses orang kena setan? Nggak bisa. Masa bisa orang sukses kena kesetanan? Nggak bisa. Harus hilangkan dulu setannya. Kalau dia bangun, hilang satu ikatan. Lalu dia wudhu, hilang satu ikatan. Dia shot, hilang ikatan semuanya. Kita sambil zikir ya, sambil zikir, bangun zikir, itu hilang satu ikatan. Jadi orang malas itu ciri-cirinya bangunnya kesiangan atau bangunnya malas-malasan. Tidak segera bangun, itu orang malas. Standar paling lama bangun itu pas subuh. Nek subuh masih belum bangun, malas bangun, itu sudah darurat, emergensi, di karantina khusus itu. Di karantina sambil pakai infus. Wes subuh kok masih malas bangun, Pak, gawat itu. Mestinya bangun sebelum subuh. Di mana-mana itu. Bahkan menurut sumber YouTube ya, di Korea Utara itu ya, Korut ya. Itu kan jam 5 itu harus dibunyikan loncengnya itu. Semua masyarakat harus bangun itu. Pakai itu program nasional itu. Nggak tahu benar apa tidak. Jadi harus bangun subuh. Jam 5 itu di Malaysia itu subuhnya jam 6 seingat saya itu. Ya beda negara. Setengah 6 apa jam 6 itu. Saya biar perkesan. Jadi jam 5 itu kok ngantuk sudah. Tapi belum subuh karena kita sudah terbiasa di Indonesia. Jadi jam 5 itu sangat pagi. Ada yang mengatakan subuh kita itu kecepatan 30 menit kan? Ada penelitian. Tapi nggak usah ikut itu, ikut normal saja. Jadi subuh itu harus bangun. Itu sudah standar apa? Terakhir itu subuh itu sudah kawan mestinya itu. Mesti yang bagus sebelum subuh sudah bangun. Jangan sampai keduluan sama ayam jago. Nah, itu orang malas. Kalau kamu subuhnya malas, kalau subuh nggak bangun, malas itu sudah. Itu berarti harus wah ini sudah ada indikasi harus segera diobati. Yang pertama, bangunnya siang. Itu sudah kesepakatan. Yang kedua, orang malas itu ciri-cirinya suka menunda-nunda kewajiban. Santai, masih ada waktu kurang 2 hari. Kok sehari ya masih ada 3 jam lagi. Begitu. 3 jam lagi, masih 1 jam. Cukup ini, cukup. Gitu. Itu orang malas itu. Baik nanti atau sekarang atau besok. Kalau kewajiban lama masih bisa dikerjakan lebih cepat, kenapa ditunda? Toh sama juga mengerjakannya. Sekarang nanti ya sama aja kan mengerjakan, kenapa ditunda? Kalau sudah jelas itu kewajibanmu, kenapa kamu tunda-tunda? Nunggu apa lagi? Nah, kalau kamu nunda-nunda, itu ciri-ciri orang malas. Ibnu Abbas mengatakan, idza tazawwaja at-tawani bil kasal faulida bainahuma faqr. Orang kalau suka menunda-nunda, kok nikah sama orang malas, anaknya fakir itu. Suka menunda dan malas kok kawin, anaknya fakir. Hati-hati. Ya. Yang ketiga ini, ciri-ciri orang malas itu adalah tidak mau proses, maunya instan. Maunya cepat selesai, cepat jadi, cepat kaya, cepat pinter. Cepat hafal Quran, nggak pakai ngapal iso. Ini orang malas. Nggak mau menikmati proses. Ada kerjaan makalah, nggak mau nulis, langsung copy paste. Wah, itu sudah malas itu.
Ngafalin Quran nggak mau ayat pertama langsung ayat ketujuh aja. Orang malas ini. Jadi orang malas itu nggak mau proses, maunya langsung jadi. Tidak ada di dunia yang instan, tidak terjadi, tidak mungkin dan nggak akan terjadi. Jangan pernah bermimpi. Yang ada instan cuma satu, Indomie. Paham ya? Jadi jangan sekali-kali kamu itu punya anggapan, keinginan, harapan sukses tanpa proses. Orang berhasil mesti dengan proses dan mesti dengan capek dan dengan kepayahan, dengan kesungguhan perjuangan. Gak ada orang berhasil kemudian dia leha-leha, gak ada. Maka kalau kalian kok hatimu kepingin langsung cepat selesai, cepat sukses, cepat kaya, cepat nikah, nggak pakai nikah apa, nggak pakai akad nikah itu ya. Oh, itu malas orangnya itu. Ya, tidak ada keberhasilan tanpa capek, nggak mungkin. Bedanya begini, orang berhasil sama nggak itu begini bedanya. Orang berhasil itu meskipun capek dia terus bekerja. Tapi kalau orang nggak berhasil, orang gagal, belum capek sudah berhenti bekerja. Kipas-kipas, leha-leha, pedang keringat. Aduh, itu sudah orang gagal itu. Orang berhasil nggak begitu. Saya sudah cek semua, kalian cek, tanya semua orang berhasil dalam segala lini aja. Apapun yang namanya berhasil dalam segala bidang, pasti dia orangnya capek. Pasti capek. Maka ada orang Arab punya pepatah, idza aradta alla tat'ab fat'ab li alla tat'ab. Kalau kamu nggak mau capek, capeklah supaya kamu nggak capek nanti. Loh, begitu. Karena setelah pada kehidupan, maka kehidupan akan lunak kepadamu. Ma'al usri yusro, nggak mungkin yusro usr, nggak. Usri yusro. Kudu susah dulu baru enak. Mau enak harus susah. Itu sudah sunnatullah. Nggak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tidak ada pengorbanan tanpa keikhlasan. Jadi harus ikhlas, bisa ya? Itu ciri-cirinya. Sekarang sebab-sebabnya malas. Nah, ini penting. Sebabnya malas yang pertama, dia itu tidak ada rasa waspada. Dia itu merasa aman dari segala hal. Santai, bapak saya orangnya kaya, saya nggak mungkin miskin. Asetnya bapak saya miliaran, gedungnya, hotelnya 500 kamar, sering kosong. Sampai jadi hotel hantu. Misalkan ya, saya santai aja. Dosennya teman saya semuanya itu. Nilai pasti A itu. Dia terlalu santai hidupnya. Saya pasti surga, kiai saya wali kok. Tinggal cinta sama kiai, besok di surga diangkat itu sudah selesai. Dia terlalu aman dengan dirinya, itu bahaya. Dan orang yang merasa aman itu orang kafir itu. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul kafirun. Ya, jadi orang yang merasa aman dari makar Allah itu orang kafir. Maka dalam kitab khosirun apa kafirun itu? Khosirun ya, khosirun. Atau ada dua? Nah, coba dicek nanti ya. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul kafirun. Insyaallah ada dua mungkin ya. Jadi dalam kitab Risalah Syariah disebutkan, kalau kamu seumpama jika ada orang masuk ke kebun ya, ke taman, lalu kemudian taman-taman itu bersuara, ya wali Allah, assalamu alaikum ya wali Allah. Kok dia merasa wali betulan? Itu orang nggak aman dari makar Allah. Jadi kalau kamu orang hebat, kamu pasti sukses, kamu jadi wali, kamu iya pasti itu. Nah, itu adalah ujian dari Allah, itu tipu daya Allah, hati-hati. Nah, ya. Ya, afa aminu khasirun, afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Kalau yang putus asa itu orang kafir ya. Kalau aman dari makar Allah itu orang rugi. Jadi orang yang merasa aman dari makar Allah itu orang rugi. Gak punya uang itu makar Allah. Hati-hati, jangan merasa aman. Oh, saya orang fakir mesti surga duluan daripada orang kaya. Hati-hati. Yang kaya pun sama. Ya kan? Saya banyak uang, saya sedekah terus mesti surga. Hati-hati makar Allah. Waspada al-khawf war raja'u. Paham ya? Saya hafal Quran mesti surga iki. Hati-hati, itu enggak aman. Itu merasa aman dari makar Allah. Apa kamu bisa jamin Quran nempel terus? Enggak ada bisa jamin. Ya, kalau kamu mau tahajudnya rutin, wiridnya rutin, Qurannya rutin, wafat surga pasti. Tapi kan kita nggak tahu akhir hidup kita gimana. Masalahnya di situ masalahnya kan. Nah, oke. Yang pertama itu
Maka di situ Allah dalam Al-Qur'an menyebutkan ya, orang ahli surga itu gimana? Ahli surga itu ciri-cirinya ini, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Hatinya itu takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Terus apa? Ulaika yusari'una fil khairat, bersegera untuk kebaikan. Jadi enggak malas-malasan, yusari'una fil khairat. Ya kan? Itu Sayyidina Aisyah bertanya, Rasulullah, orang-orang yang takut hatinya itu apakah orang yang zina, minum khamar, yang mencuri? Enggak, itu orang yang beribadah kepada Allah, takut nggak diterima oleh Allah ibadahnya. Loh, gitu. Jadi jangan pernah merasa aman. Kayak waspada, ya bukan tidak mau Allah terima lah gitu. Tapi ya juga jangan putus asa atau jangan terlalu takut juga. Harus al-khauf wa raja harus seimbang. Yang kedua, sebabnya apa? Orang malas itu sebabnya karena dia tidak punya tujuan hidup. Wis pokoknya mengalir, dijalani apa adanya, nerima, ya kan, be yourself kan gitu. Wis seperti air mengalir, dilakoni saja sampai nyampainya, itu salah total itu. Itu harus punya tujuan. Ilahi anta matlubi wa ridhaka maqsudi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, kebalik. Harus punya tujuanmu apa hidup itu. Kalau tuh cuma S1, selesai S1, lea-lea, salah berarti. S2, habis S2 nyantai, keliru juga berarti. Tujuan yang abadi. Wah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. S1, S2, S3 itu hanya wasilah mencapai ridho Allah, bukan ghoyah. Paham? Apal Quran, menghafalkan Quran juga sama, itu wasilah mencapai ridho Allah. Apal Quran cik lancar, lancar apa enggak ngaji? Nah, keliru berarti hadafnya. Nah, cari hadaf yang terus-menerus istimror. Wis, yang ketiga sebabnya apa? Orang malas itu karena putus asa. Wis gak mungkin hafal Quran, ngapalno wae sak jam, sak ayatnya gak iso-iso. Hafal di store lali. Ya kan? Wis percuma gak mungkin hafal Quran, gak bisa. Oh, itu putus asa itu, malas akhirnya. Gak mungkin saya jadi profesor, wong saya makalah aja selalu nilai saya mesti jelek. UAS gak pernah bagus. Lulus selalu dengan pertolongan. Misalkan ya, nggak mungkin jadi profesor saya itu. Oh, putus asa, malas nanti. Jadi jangan pernah putus asa, terus bekerja sampai mati kita berusaha. Gitu. Saya masih terkesan dosen saya waktu kuliah, ada seorang imam, ulama. Insya Allah yang musyid apa yang lain ini. Beliau ketika sakit parah itu disambangi sama temannya, lalu temannya melantunkan syair gitu. Yang sakit ini kemudian mengambil pulpen. Sebenarnya saya tulis, kamu ini sakit parah, nggak ada harapan hidup lah bahasanya. Kok masih mau menulis syair saya, katanya. Saya mati hafal syair bagus, berarti saya mati nggak hafal syairmu ini, begitu ya. Ini orang hebat. Kita kemarin kedatangan kan tamu profesor ya, yang pejabat di fakultas, sudah pejabat ya, profesor, punya kedudukan, harta, sembarang kalir, masih S3. Sudah mbah-mbah itu masih S3. Uang punya, gelar punya, jadi profesor ini. Masih S3 lagi sekarang. Ya kan? Kemarin kita undang itu. Subhanallah, dia orang yang nggak putus asa. Karena beliau selama ini yang kuliahnya apa? Kuliahnya itu kan jurusan umum kan? Teknologi pertanian, peternakan ya kan? Langsung kepingin agama. Loh, itu namanya orang hebat itu. Lah kita S1 aja kapok-kapok. Wis kapok S1 gak S2 lagi nggak mau. Ini apa ini? Jangan putus asa. Jangan putus asa. Ya. Yang keempat. Dan orang yang putus asa itu orang kafir. Innahu la yai'asu min rawhillahi illal qaumul kafirun. Tahajud enggak pernah bangun, alarm dinyalakan, teman sudah dipesan, ya kan? Semua serba tapi nggak tahajud. Wis saya nggak mungkin tahajud, nggak. Sudah nanti malam saya nggak usah tahajud, putus asa. Sudah setiap hari ini tahajud, nggak bangun terserah, yang penting kita sudah berusaha. Alarm langsung 3 HP. Ini selisihnya 2 menit gitu. Semua temannya bangun, dia belum bangun. Terjadi itu kan? Wis nggak apa-apa, pasang alarm setiap hari kan? Wow, jangan putus asa. Jangan pernah menyerah. Orang menyerah itu orang kafir. Putus asa dari rahmat Allah di sini konteksnya ya, dari rahmat Allah bukan dari yang lain. Jadi kalau orang itu putus asa dari rahmat Allah itu orang kafir. Gitu, maka jangan pernah putus asa. Ngaji nggak enak teruskan. Di YouTube itu Biaya Hana itu yang viral ngajinya itu beliau ngafal Quran 20 tahun ngafal Quran. 20 tahun baru hafal Quran. Sejak mulai
gadis sampai punya anak itu masih hafalin Quran. Loh, sambil ngerawat anak hafalin Quran. Subhanallah itu. 20 tahun. Kalian masih 2 tahun, 2 bulan wis nyerah. Wis aduh. Ya kan? Jangan menyerah. Wis ya, itu. Yang keempat, orang malas itu karena banyak waktu kosongnya. Maka jangan biarkan waktu kosong selalu ada. Kita sudah selesai kuliah, sudah mengerjakan tugas, sudah setoran Quran, kan free, bukan free, cari kerjaan yang lain. Nulis buku, sudah nulis buku, layout buku. Sudah layout, edit. Ya kan? Terus cari ilmu terus, Rek. Harus punya target yang banyak. Sholawat 500 masih ada waktu, targetkan 1000 sehari. 1000 masih ada waktu, targetkan 2000. Tambah lagi hasbunallah, tambah lagi istighfar, tambah lagi yang lain. Jadi targetnya harus tinggi. Kalau 1 juz masih ada waktu kosong, naikkan level 2 juz. 2 juz masih kosong, 3 juz, harus komitmen. Ya, karena waktu kosong itu membuat orang malas, nyantai. Kalau sudah malas pegang HP, itu sama dengan penyakit berat itu sudah. Ya, sama dengan gas ketemu dengan api itu. Sudah. Jangan sampai kosong waktu. Ibnu Mas'ud bila mengatakan begini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, saya itu paling nggak seneng lihat orang itu nganggur. Inilah baghadur rajula arahu farighon. Paling benci saya lihat orang nganggur itu. Nggak punya amal dunia, juga nggak ngamal akhirat. Yo nggak ngepel, yo nggak nyapu, yo nggak maca Quran. Ya kan? Geluntang, geluntung, turu, kukur gini. Itu menyakitkan, pandangannya nggak mengenakan. Ya, ojo nganggur, nggak boleh nganggur, pantangan itu orang nganggur itu. Wis, harus punya kegiatan. Yang kelima, kebanyakan maksiat. Maksiat yang terlalu lama, yang terlalu banyak, itu membuat hati itu mati, nggak peka. Nganggur malah seneng, ya kan? Ono tugas malah sumpek, wah itu maksiatnya banyak itu, hati-hati. Wis, maka kalau ada pintu longgar langsung direspon dengan baik. Yang keenam, orang itu menjadi malas karena banyak angan-angan, terlalu banyak planning, nggak ada perbuatan action, terlalu banyak mikir, nggak ada tindakan nyata. Terus dilakoni, langsung jalan. Jangan banyak mikir dulu amal namanya. Banyak angan-angan tapi nggak ada perbuatan nyata. Itu juga membuat orang malas. Nah, sekarang tip mencegah malas. Nah, gimana cara supaya nggak malas? Nah, ini ada tipnya. Ya, tipsnya itu adalah yang pertama, sesungguhnya gini, malas itu hal yang wajar. Malas itu hal yang wajar. Tapi jangan dituruti. Ya, dia cuma butuh disiasati. Wah, kok bisa? Gimana? Nah, dalam sebuah hadis Bukhari, Sayyidah Aisyah itu pernah mengatakan, beliau bersabda, Sayyidah Aisyah, jangan meninggalkan salat malam, la tada' qiyamal lail. Karena Rasulullah itu la yada'u qiyamah. Karena Rasulullah itu la yada'uhu, tidak meninggalkan qiyamul lail. Wa kana idza marida au kasula. Nabi itu kalau sakit atau malas, Shalla qaidan, salatnya sambil duduk. Wah, baca Quran kok malas. Wis enggak usah berdiri, bacanya duduk. Duduk kok malas sambil tidur, enak, enggak pasti ketiduran. Kan? Bagus itu. Wis ya. Nah, kalau sudah capek tidur itu bagus itu. Caranya gimana? Jadi malas itu hal yang wajar. Nah, supaya kita nggak malas itu sebenarnya gini, manusia itu ya menurut siapa ini motivator dunia lah itu, Anthony Robbins ya. Ya. Terserah. Tapi kenyataannya ya manusia itu bergerak itu karena 2 hal memang. Itu Allah sudah tahu itu. Artinya sudah ada Al-Qur'an sudah banyak. Orang bergerak itu karena 2 hal. Yaitu karena gain pleasure. Itu artinya apa? Dia itu karena dorongan sesuatu yang menyenangkan. Orang itu mau maju bergerak kalau sesuatu hal yang menyenangkan didapatkan. Orang kerja jam 1 malam ke pasar, dijual lagi sampai subuh karena menyenangkan, dapat uang itu enak gitu. Lah tahajud itu kan nggak ada uang, jadi susah itu. Maka dari itu kalau sesuatu yang menyenangkan itu pasti orang bergerak gitu. Ada tujuannya. Nah, kalau kita kan tujuannya tidak harus uang ya. Pahala, rahmat Allah, ketenangan, kenikmatan, ketentraman, kenyamanan, keteraturan, ketertiban. Itu kenikmatan yang tidak ada duanya itu, melebihi uang. Kalau orang sudah punya uang loh ya. Kalau nggak punya uang ya. Ya, yang kedua itu avoid pain. Pain ini apa? Menghindari kesakitan. Kenapa kamu jangan tugas? Kamu nggak senang tugas? Kalau nggak jangan tugas nggak lulus. Kalau nggak lulus uang saya hangus SPP-nya kan gitu.
Kan sakit cari uang lagi kan gitu. Jadi harus kerja paksa dia. Kerja paksa. Jadi ini sudah ada Al-Qur'an itu apa? Wattaqun nar, takutlah neraka. Kan itu neraka enggak enak. Surga wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Surga. Bersegeralah ke surga. Sudah ada Al-Qur'an. Nah, supaya kita itu enggak malas, syaratnya jadi apa? Syaratnya itu satu. Harus punya tujuan, hadaf. Apa hadaf tujuanmu itu? Kamu mondok tujuan mencari ilmu dari Allah, hafal Quran, jadi anak soleh. Nah, setiap malas, ya saya jadi anak soleh. Masa anak soleh begini? Bangun subuh. Gitu. Saya hafal Quran, nggak boleh menyerah. Masa saya menyerah? Ingat lagi hadafnya. Setiap orang kuliah, orang hafal Quran, pasti ada masa itu, pasti ada. Lelah, capek, penat, bosan, nggak enak, itu pasti muncul, pasti itu. Nah, ketika itu muncul, hadafmu yang keluar. Untuk apa saya hafalin Quran? Itu muncul itu hadafnya. Untuk apa saya ngajar Quran TPQ yang rame-rame itu, yang anaknya itu. Terus gajinya nggak jelas, rame suara harus habis, ya kan? Nggak ada yang menghargai, nggak ada yang terima kasih. Aduh, apa tujuanmu itu? Muncul. Lah kalau kamu nggak punya tujuan yang jelas, sudah malas itu nggak bisa dihilangkan. Maka orang yang ibadah pun sama, akan muncul rasa-rasa itu. Orang yang berjuang pasti muncul. Berbuat baik gak dihargai, itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Disitulah hadaf akan muncul berperan. Maka kalau kamu punya hadaf, gak punya hadaf, sudah hangus. Kena angin langsung tumbang itu pohon itu. Wis ya, kena, wis males wis. Tasme kayak iso-iso, kayak iso-iso langsung nyerah itu sudah. Wis gak punya rasa semean kan gitu. Wis, yang pertama, harus punya hadaf. Tentukan hadafmu. Untuk apa mondok? Untuk apa kuliah? Untuk apa ngafalin Quran? Untuk apa jadi orang baik? Untuk apa jadi santri yang baik? Untuk apa mondok? Itu harus ditentukan. Yang kedua, supaya kita itu nggak males, harus punya komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen atau disiplin atau istiqomah. Saya setiap pagi harus bangun sebelum subuh. Wah, itu komitmen namanya. Saya setiap hari Rabu harus ngaji, meskipun ngantuk. Itu komitmen. Kalau orang nggak punya komitmen, nggak akan berhasil. Malas akan datang terus menerus. Harus punya komitmen. Itu syarat mutlak itu. Kalau tidak orang berhasil, harus punya komitmen atau istiqomah. Pagi apa yang terjadi, saya harus baca Quran. Pagi apapun yang terjadi, saya harus belajar 2 halaman, baca buku. Itu komitmen namanya. Gak punya komitmen gak bisa berhasil. Yang ketiga, untuk bisa hilang malasnya, kita itu harus punya punishment. Harus punya hukuman kafarat. Kalau saya nggak bangun subuh, saya nggak boleh sarapan. Loh, harus begitu. Harus terjadi itu. Itu orang-orang berhasil begitu semuanya. Saya sebelum bekerja nggak akan makan. Itu orang-orang kan. Sebelum saya dapat uang, gaji, saya nggak akan makan. Kan gitu orang-orang itu. Sebelum saya kerja, dagangan laku, saya nggak akan makan sarapan pagi. Itu begitu. Kamu juga sama. Kalau pagi saya telat bangun, saya nggak akan makan pagi, siang, malam. Ya kan? Nggak makan daging, tapi makan nasi kan. Itu. Jadi harus punya punishment. Kalau saya pagi itu lama melakukan. Kalau saya nggak sholat sunnah, saya sodako. Kalau saya nggak sholat sunnah, saya begini, harus begitu. Punishment, harus punya punishment. Kalau nggak punya punishment nggak bisa. Ya, itu. Kemudian yang keempat syaratnya apa? Harus punya komunitas. Ikan yang sakit nggak akan sembuh kalau airnya keruh. Jadi orang baik kok komunitasnya salah, nggak bisa. Tapi hafalin Quran kanan kirinya piano, gitaran, trompetan, nggak bisa fokus. Jadi harus komunitasnya harus jelas. Kalau kamu nggak bisa komunitas, nggak bisa selamat itu, nggak bisa. Ya kan? Wis, kepin hafal Quran tapi setiap malam di kafe. Di kafe game-gamean lagi, FF-an. Wah, nggak bisa. Ya nggak iso ya apa katanya hafal Quran, wong FF-an kafe. Ya ngejak lomba bisa. Ya sing kalah ngebosi wae tambah gak iso. Wis, yang terakhir doa, pasti mustajab. Enggak mustajab. Allahumma inni a'udzubika, yang berdoatif itu minal hamazan, minal hamil hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, pas malas itu kalau 3 identikan jadi 3 jadinya. Kok masuk wal kasal itu yang khusus, wal kasal gitu. Ya benar. Yang kasal itu wal kasal itu mustajab itu. Dalam sebuah hadis Bukhari juga disebutkan, Anas bin Malik itu khatamnya Rasulullah. Saya khatamnya Rasulullah saya itu. Lalu kemudian saya melihat itu Rasulullah memperbanyak doa itu.
Rasulullah saja memperbanyak doa ini, memperbanyak. Jadi kalau kamu punya masalah malas, perbanyak doa ini. Jangan 3 kali 4 kali, berkali-kali. Allahumma a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wal kasal wal kasal Allahumma kasal. Terus baca itu. Insya Allah nggak sampai sebulan sudah sembuh itu. Nah, dengan caranya melakukan 5 tips tadi. Oke ya. Saya kira demikian. Jangan sampai kita terjangkit penyakit malas. Jika malas segera disembuhkan dengan beberapa tips yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab.